Abu Nawas dipanggil 13 raja. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana besar yang tidak biasa. Bukan hanya Raja Harun al-Rasyid yang menunggu, tetapi 13 raja dari berbagai negeri, terkenal adil, bijaksana, dan katanya sangat cerdik. Wajah Abu Nawas tersenyum tipis. Ini pasti undangan yang penuh jebakan, pikirnya. Rupanya ke-13 raja itu sedang berkumpul untuk sebuah musyawarah besar di Baghdad. Namun sebelum rapat dimulai, mereka ingin menguji siapa orang paling pintar di antara mereka. Raja Harun tersenyum dan menunjuk Abu Nawas. "Inilah orang yang akan menguji kecerdikan kita semua," katanya. Abu Nawas melirik mereka sambil mengusap janggutnya. "Kalau begitu izinkan saya yang memilih cara menguji," ujarnya kalem. Raja dari negeri Persia angkat bicara. "Tunggu dulu, bukankah seharusnya kitalah yang menguji dia?" Raja dari negeri Yaman ikut menyahut. "Benar, kalau dia gagal, berarti hanya pintar di negerinya sendiri." Semua raja mengangguk seolah-olah Abu Nawas sudah pasti kalah. Tapi justru Abu Nawas sudah mempersiapkan semuanya. Abu Nawas maju selangkah. "Baiklah, silakan tanya apa saja, tapi ingat, saya boleh menjawab dengan cara saya sendiri." Beberapa raja tertawa meremehkan. Raja dari India maju dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika engkau berjalan di padang pasir sendirian, lalu bertemu seekor singa lapar, apa yang akan kau lakukan?" Semua menatap menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Mudah sekali, Raja. Saya akan berlari ke arah singa itu." Para raja terkejut. "Kau mau mati?" seru salah satu raja. Abu Nawas menggeleng. "Tidak, karena kalau saya berlari ke arahnya, dia akan bingung. Biasanya mangsa lari menjauh, dan saat dia bingung, saya bisa menepi." Ke-13 raja mulai tertawa, tapi tawa itu berubah jadi saling pandang. Benar juga," kata Raja Persia sambil mengelus janggut. Jawaban yang tidak terfikirkan. Tambah Raja Yaman. Abu Nawas selalu berkata, "Kecerdikan bukan hanya soal tahu jawaban, tapi tahu cara membuat lawan berhenti berpikir dengan cara biasa." Raja Harun tersenyum puas. "Ini baru pemanasan. Kalian para raja setuju untuk melanjutkan ujian ini?" Semua raja mengangguk. Abu Nawas melirik mereka satu persatu. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menyerah duluan." Tapi ternyata pertanyaan kedua dari Raja India justru jauh lebih rumit. Dan kali ini taruhannya bukan sekedar harga diri. Setelah tawa pertama mereda, Raja India menatap Abu Nawas tajam. "Kalau begitu, mari kita coba pertanyaan kedua. Engkau harus menjawab tanpa berbohong dan tanpa mengelak." Abu Nawas menepuk dagunya sambil tersenyum tipis. "Oh, ini pasti seru," pikirnya. Raja India kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis emas. Di dalam kotak ini ada 2 kertas, jelasnya. 1 bertuliskan kebenaran, 1 kebohongan. Engkau harus mengambil 1, membaca dan menyampaikan isinya kepada kami, tapi tanpa menunjuk mana yang mana. Abu Nawas mengernyit. Ini seperti teka-teki hidup dan mati." Para raja lain menahan nafas. Raja Mesir menambahkan, "Jika dia salah memilih atau menjawab keliru, dia harus tinggal di istana kami selama sebulan sebagai tamu kehormatan dengan pekerjaan yang cukup berat." Abu Nawas mengangkat alis. "Kerja berat? Ya, menarik." Abu Nawas mendekat.
mengambil kotak dan membaca satu kertas. Di situ tertulis, "Kertas ini berbohong." Abu Nawas tersenyum melicik. "Ah, ini klasik, teka-teki liar," gumamnya dalam hati. Para raja menunggu jawaban, semua mata tertuju kepadanya. Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kertas ini mengatakan dia berbohong. Tapi kalau dia benar, berarti dia berbohong. Dan jika dia berbohong, berarti dia benar. Jadi jawabannya sederhana, saya akan menjawab apa yang ada di hati saya sendiri." Para raja saling menatap bingung. "Dan apa jawabanmu?" tanya Raja Harun. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jawaban saya, kertas ini bicara benar, tapi saya memilih untuk tidak percaya begitu saja. Kadang kebenaran harus diuji dengan logika kita sendiri." Semua raja terdiam. Beberapa mengangguk pelan, tak seorang pun bisa membantah. Raja India tersenyum tipis, terlihat kagum. "Hebat, ternyata engkau mampu menembus jebakan kata-kata. Jarang ada orang yang punya keberanian berpikir sendiri." Abu Nawas menunduk hormat. "Hanya orang gila atau orang cerdas yang berani bermain di logika lawan," gumamnya. Namun sebelum Abu Nawas sempat bersantai, Raja Persia mengangkat pertanyaan ketiga. Kali ini ujian akan menantang, bukan kecerdikan, tapi keberanian. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita lanjutkan. Raja Persia berdiri menatap Abu Nawas dengan sorot mata serius. "Sekarang kita akan menguji keberanianmu, Abu Nawas. Bukan sekedar kecerdikan, tapi hati dan nyalimu." Abu Nawas pun tersenyum sambil mengibaskan jubahnya. "Hati dan nyali? Ya, ini baru menantang," gumamnya. Raja Persia mengeluarkan sebuah botol berisi cairan berwarna hijau pekat. Di dalam botol ini ada ramuan yang dipercaya membuat seseorang takut pada apa yang paling ia benci. Jika engkau minum, engkau harus tetap berdiri tegak dan menjawab pertanyaan kami. Abu Nawas menatap botol itu. Kalau takut berarti kalah. Tapi kalau bisa tetap tenang, menanglah akal." Raja yang menambahkan, "Dan jangan berpikir bisa menipu ramuan ini dengan trik biasa. Abu Nawas, ramuan ini istimewa. Bahkan raja paling cerdas pun pernah terhuyung-huyung ketakutan." Abu Nawas mengangguk santai. "Kalau begitu, saya harus mempersiapkan diri. Tapi bukan dengan kekuatan tubuh, melainkan dengan kekuatan pikiran." Abu Nawas memegang botol itu, menatap cairan hijau di dalamnya. Para raja menahan napas. "Minumlah dan hadapi pertanyaan kami," seru Raja Mesir. Abu Nawas mengangkat bahu lalu menempelkan botol itu di telinga. Semua raja terkejut. "Loh, apa yang kau lakukan?" teriak Raja India. Abu Nawas tersenyum. "Saya mendengar suara ramuan ini. Ternyata dia takut pada orang yang tidak takut sama sekali. Jadi dengan tidak minum, saya menunjukkan bahwa saya menghadapi ketakutan dengan akal, bukan mulut atau perut." Para raja terdiam, bingung sekaligus kagum. Raja Persia mengernyit. "Ah, cerdik sekali. Kau membuat ramuan itu kalah sebelum ia sempat bekerja." Seolah-olah keberanian itu bukan soal tubuh, tapi pikiran. Abu Nawas pun membungkuk hormat. "Betul tuanku, nyali sejati muncul saat kita bisa mengatur rasa takut dengan akal, bukan menunduk oleh rasa takut itu sendiri." Raja Harun pun tersenyum puas. "Abu Nawas, sampai saat ini engkau sudah membuktikan 3 hal, cerdik, logis, dan berani. Tapi kita belum selesai, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengusap dagunya sambil tersenyum. "Ah, ini baru mulai serunya. Rasanya semakin panas." Tiba-tiba Raja Zaman mengangkat tantangan keempat.
yang katanya akan menguji kecerdikan, keberanian, dan naluri Abu Nawas sekaligus. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita lanjutkan. Raja Yaman tersenyum misterius sambil membuka gulungan kertas kuno. Tantangan keempat, Abu Nawas, adalah tes nalurimu. Engkau harus menemukan jawaban tanpa petunjuk langsung, hanya menggunakan intuisi dan akal. Abu Nawas mengangkat alis. Naluri ya. Ini pasti menyenangkan. Di atas meja terhampar 3 kotak, emas, perak, dan kayu. Di salah satu kotak ini jelas Raja Zaman. Terdapat permata berharga yang bisa mengubah nasib seseorang. Jika engkau salah memilih, engkau harus membayar dengan salah satu rahasia pribadimu. Abu Nawas pun tersenyum menatap ketiga kotak itu. Rahasia pribadiku? Hehehe, menarik. Raja Persia menambahkan, kami tidak akan memberi petunjuk, tapi perhatikan baik-baik gerak-gerik lawanmu. Kadang jawaban tersembunyi dalam hal yang tak tampak. Abu Nawas melirik para raja lain yang menahan tawa tipis. Semua seolah menunggu dia terjebak. Abu Nawas mendekat menatap 3 kotak itu dari berbagai sudut. Ia lalu menepuk-nepuk meja pelan, seolah mendengarkan suara kotak. Para raja menatapnya heran. Apa yang kau lakukan? Tanya Raja Mesir. Abu Nawas tersenyum. Saya sedang mendengarkan, karena kadang jawaban datang dari diam. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menutup mata dan menunjuk kotak kayu. Ini yang saya pilih, katanya. Mantap. Raja Harun mengergit. Hanya satu cara untuk mengetahui apakah nalurimu benar, katanya sambil meminta Abu Nawas membuka kotak itu. Saat kotak kayu dibuka, semua terkejut. Di dalamnya benar-benar ada permata yang bersinar. Para raja tercengang. Raja India berdecak kagum. Kau benar-benar menggunakan nalurimu, pemuda, tapi juga logikamu. Hanya orang yang tahu membaca situasi, bukan sekedar melihat, yang bisa melakukan ini. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Kadang naluri hanyalah akal yang diam dan mendengarkan. Raja Zaman tersenyum puas. Abu Nawas, sampai tantangan keempat engkau sudah membuktikan segalanya. Cerdik, berani, dan penuh naluri. Tapi masih ada satu ujian terakhir yang katanya lebih sulit dari semuanya. Abu Nawas menepuk janggutnya. Pasti ini akan lebih seru. Oke, saya siap, Paduka Raja. Raja Harun berdiri di tengah aula megah. Wajahnya serius. Inilah ujian terakhir, Abu Nawas. Kali ini kami akan menilai kebijaksanaanmu dan kemampuanmu membuat keputusan yang tepat di saat sulit. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Kebijaksanaan biasanya lawan terberat saya. Di hadapan Abu Nawas terletak 3 gulungan, 1 berisi emas, 1 perak, dan 1 kosong. Salah satu gulungan berisi hadiah besar, 1 berisi hukuman, dan 1 kosong. Artinya tak ada apa-apa. Kau harus memilih 1 gulungan dan membukanya di hadapan kami. Abu Nawas menatap ketiga gulungan itu, memutar otak. Raja Persia menambahkan, tidak ada petunjuk, Abu Nawas. Tapi ingat, orang yang bijaksana tidak selalu mengambil yang terlihat paling menggiurkan. Abu Nawas mengangguk pelan. Tampaknya ini ujian tipu daya klasik. Tapi aku siap bermain kali ini. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berdiri tegak. Ia memutar-mutar gulungan di tangannya, berpura-pura ragu. Para raja menahan nafas. Mana yang akan kau pilih, wahai Abu Nawas? Tanya Raja Zaman. Abu Nawas tersenyum nakal. Saya tidak memilih gulungan. Saya memilih untuk meminta pendapat kalian dulu. Semua raja pun terkejut. Maksudmu apa? Tanya Raja Harun. Abu Nawas berkata, kebijaksanaan bukan hanya soal memilih untuk diri sendiri, tapi juga mempertimbangkan orang lain.
Jika saya bertanya, kita bisa melihat siapa yang jujur, siapa yang bijak, dan siapa yang tergoda oleh keserakahan. Para raja saling pandang, beberapa tersenyum. Abu Nawas lalu menaruh 3 gulungan itu di meja dan berkata, "Saya akan membuka gulungan yang dikatakan jujur oleh raja yang paling bijaksana di antara kalian. Dengan begitu, keputusan ini menjadi pelajaran tentang kejujuran dan kebijaksanaan, bukan keberuntungan semata." Saat gulungan itu dibuka, ternyata berisi emas. Semua raja tercengang, lalu tersenyum kagum. Raja Harun mengangguk puas. "Abu Nawas, engkau benar-benar mengajarkan kami pelajaran. Cerdik, berani, bijaksana, dan mampu membaca hati orang. Hanya orang yang mampu berpikir 3 langkah ke depan yang bisa melewati ujian ini." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku." Kadang kemenangan terbesar bukan tentang emas, tapi tentang membuat orang lain belajar dari pilihan kita. Namun sebelum Abu Nawas bisa menarik napas lega, Raja India tersenyum misterius. Ini baru pemanasan. Tunggu sampai kalian melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi pertanyaan bonus dari 13 raja sekaligus. Tiba-tiba semua 13 raja berdiri serentak menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan. Raja Harun berseru, "Ini adalah pertanyaan bonus. Jika engkau bisa menjawab semua pertanyaan kami sekaligus, kau benar-benar raja kecerdikan." Abu Nawas mengerutkan dahi, tersenyum tipis. 13 pertanyaan sekaligus. Ini pasti seru. Setiap raja memberikan 1 pertanyaan sekaligus, mulai dari teka-teki, logika, dilema, moral, hingga pertanyaan yang memancing kebingungan. Abu Nawas menatap mereka, berpikir cepat. "Baiklah, mari kita mainkan permainan ini," gumamnya. Raja Persia bertanya, "Jika seseorang memiliki emas, perak, dan tanah, apa yang harus dia pilih untuk membuat semua orang bahagia?" Raja India menambahkan, "Bagaimana jika pilihan itu membuat sebagian orang iri?" Raja Mesir berkata, "Dan bagaimana caranya membuat keputusan itu adil untuk semua pihak?" Abu Nawas tersenyum. Ini kombinasi pertanyaan yang membuat kepala berputar. Abu Nawas menutup mata sebentar, menghela napas, lalu mulai menjawab, "Kalau tujuannya membuat semua orang bahagia, pilihannya bukan hanya emas atau tanah, tapi kesempatan bagi setiap orang untuk berperan. Dengan begitu, orang merasa dihargai dan puas bukan karena materi, tapi karena keterlibatan mereka." Para raja saling pandang terkejut dengan jawaban yang tak biasa. Raja Zaman menantang lagi, "Bagaimana jika orang-orang itu tidak mau berbagi?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Itu bagian dari ujian manusia. Kadang bijaksana bukan soal memaksa, tapi memberi contoh dan memancing kesadaran. Orang akan mengikuti jika mereka melihat manfaatnya sendiri." Satu persatu pertanyaan dijawab oleh Abu Nawas dengan trik logika, humor cerdas, dan analogi sederhana yang membuat para raja terdiam kagum. Bahkan Raja Harun pun tertawa. Aku belum pernah melihat orang menjawab begitu tenang dan secerdik sekaligus." Ketika pertanyaan terakhir selesai, semua raja berdiri memberi tepuk tangan panjang untuk Abu Nawas. Raja India tersenyum. "Abu Nawas, engkau bukan hanya cerdik, tapi mampu menyatukan akal, hati, dan keberanian. Hanya orang seperti engkau yang pantas disebut bijaksana sejati." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum puas. Namun sebelum perayaan selesai, Abu Nawas mendengar bisik-bisik dari salah satu raja. "Tapi tunggu, masih ada rahasia kecil yang bisa membuat Abu Nawas terkejut." Abu Nawas masih tersenyum puas setelah menjawab semua pertanyaan bonus. Namun tiba-tiba Raja Mesir berbisik kepada Raja Harun. Ini rahasia kecil yang mungkin membuat Abu Nawas tercengang. Abu Nawas mengangkat alis penasaran. "Rahasia kecil? Apakah ini bagian dari ujian lain?"
Raja Harun berdiri, wajah serius tapi menahan tawa. Abu Nawas, kau telah menunjukkan kecerdikan luar biasa. Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui. Di antara 13 raja ini, satu orang sebenarnya menyamar sebagai rakyat biasa, hanya ingin menguji kejujuranmu. Abu Nawas menatap semua raja, bingung tapi mulai tersenyum. Para raja tertawa pelan, menyadari ekspresi Abu Nawas yang berubah. Raja Persia menambahkan, dan rakyat biasa itu boleh saja menanyakan apa saja, bahkan pertanyaan konyol. Bagaimana kau menanggapinya? Akan membuktikan kebijaksanaanmu lagi? Abu Nawas menggelengkan kepala. Ini benar-benar semakin seru. Tiba-tiba seorang pria berpakaian sederhana maju. Wahai Abu Nawas, jika engkau harus memilih antara satu raja yang adil dan satu rakyat yang cerdas, siapa yang akan kau dengarkan lebih dahulu? Abu Nawas tersenyum nakal. Pertanyaan yang menyamar sebagai jebakan klasik. Abu Nawas menatap pria itu dan berkata, jawaban saya akan mendengarkan keduanya, karena kebijaksanaan bukan memilih mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi menyatukan pandangan semua pihak. Hanya dengan begitu keputusan benar-benar adil. Para raja tercengang, rakyat biasa itu tersenyum kagum. Raja Harun tertawa panjang. Hebat, engkau bisa membaca situasi, menilai orang, dan tetap menjaga akal sehatmu. Tidak mudah menipu Abu Nawas. Ternyata ada satu rakyat cerdas di tengah kami. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih tuanku. Kadang yang tersembunyi justru memberi pelajaran terbesar. Semua raja tersenyum puas. Abu Nawas telah membuktikan kecerdikan, keberanian, naluri, dan kebijaksanaan dalam ujian terakhir, termasuk menghadapi rahasia kecil yang mengejutkan itu. Ia duduk sejenak menepuk janggutnya sambil tersenyum. Namun di tengah tawa dan tepuk tangan, Raja Yaman menatap Abu Nawas dengan mata bersinar. Tapi tunggu dulu, masih ada satu hal yang tidak kau ketahui. Satu raja menyimpan pertanyaan tersulit sepanjang sejarah, dan itu ditujukan untuk Abu Nawas. Pertanyaan tersulit sepanjang sejarah. Raja Yaman menatap Abu Nawas dengan serius. Ini adalah pertanyaan tersulit sepanjang sejarah, Abu Nawas. Bahkan raja paling bijak pun belum tentu bisa menjawabnya tanpa terjebak. Abu Nawas menepuk dagunya tersenyum tipis. Tantangan terakhir. Mari kita lihat seberapa berat ini. Raja Yaman mengeluarkan gulungan emas besar. Pertanyaan ini sederhana kata-katanya, tapi penuh jebakan logika. Jika engkau harus memilih antara kejujuran yang menyakiti dan kebohongan yang menyelamatkan, mana yang akan kau pilih? Abu Nawas mengerutkan alis, merasakan kompleksitas soal ini. Para raja lain menatapnya dengan tegang. Raja Harun menambahkan, ingat, jawabanmu akan menentukan apakah engkau dianggap sebagai orang paling bijak di antara 13 raja ini. Abu Nawas menghela napas panjang. Ini bukan sekedar jawaban, tapi seni menimbang hati manusia. Abu Nawas menunduk berpikir keras. Semua raja menunggu diam. Jika kejujuran menyakiti, itu berarti seseorang bisa menderita akibat kebenaran. Tapi jika kebohongan menyelamatkan, itu berarti manfaat jangka pendek bisa diperoleh dengan cara yang tidak sepenuhnya benar. Abu Nawas berhenti sejenak menatap para raja. Lalu ia tersenyum nakal. Jawaban saya akan menyampaikan kejujuran, tapi dengan cara yang menyelamatkan hati dan pikiran orang. Dengan kata lain, kejujuran yang dikemas dengan kebijaksanaan bisa menjadi penyelamat sekaligus pelajaran. Para raja tercengang. Raja India pun bertepuk tangan pelan. Ini luar biasa. Engkau menyeimbangkan kebenaran dan belas kasih, dan itulah esensi kebijaksanaan. Raja Harun tersenyum lebar.
Abu Nawas, engkau benar-benar layak disebut orang paling cerdik, berani dan bijaksana di hadapan kami semua. Abu Nawas pun membungkuk hormat. Terima kasih Paduka Tuanku Raja. Kadang jawaban terbaik bukan yang ekstrim, tapi yang menyatukan akal dan hati. Para raja tertawa dan bersorak. Abu Nawas telah melewati semua ujian kecerdikan, keberanian, naluri, kebijaksanaan, bahkan pertanyaan tersulit yang penuh jebakan. Ia duduk santai, tersenyum puas sambil menepuk janggutnya. Namun, sebelum semua perayaan selesai, Abu Nawas mendengar bisik-bisik. Tapi tunggu, rupanya masih ada satu kejutan kecil dari Raja Harun yang bisa membuat semua orang tersenyum atau tercengang. Kejutan kecil dari Raja Harun. Saat semua raja bersorak dan tepuk tangan, Abu Nawas, Raja Harun, Abu Nawas, sebelum kau pergi, ada satu kejutan kecil yang mungkin membuatmu tersenyum atau tercengang. Abu Nawas menatapnya penasaran. Kejutan kecil ya? Pasti ada trik tersembunyi di baliknya. Raja Harun kemudian memanggil seorang pelayan membawa kotak kayu kecil berukiran indah. Ini untukmu Abu Nawas, buka dan lihat. Abu Nawas mengangkat alis tersenyum nakal. Hadiah terakhir dari raja. Mari kita lihat apakah ada jebakan di dalamnya. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat cermin kecil dan selembar kertas bertuliskan, yang paling cerdik bukanlah aku atau raja-raja, tapi orang yang bisa melihat dirinya sendiri dengan jujur. Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Semua raja ikut tersenyum. Hahaha, rupanya ujian terakhir ini bukan soal jawaban apapun, tapi tentang kesadaran diri, gumamnya. Ia menahan cermin itu lalu mengangguk pelan. Raja Harun menepuk pundak Abu Nawas. Benar Abu Nawas, engkau sudah melewati ujian cerdik, berani, bijaksana, bahkan jebakan tersembunyi. Tapi pelajaran terbesar adalah bisa mengenali diri sendiri sebelum menilai orang lain. Abu Nawas membungkuk hormat. Sangat bijaksana Tuanku Paduka Raja. Bahkan raja pun bisa mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Para raja tertawa bersama Abu Nawas. Semua tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi aula megah. Abu Nawas tersenyum lebar. Akhirnya kemenangan bukan hanya tentang cerdik, tapi juga memahami hati sendiri dan orang lain. Abu Nawas mengumpulkan semua gulungan, kotak, dan botol ramuan. Ia melirik 13 raja dan berkata, terima kasih atas tantangan dan pelajarannya. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dari hari ke hari. Para raja mengangguk sambil tersenyum puas. Namun di sudut aula, seorang pelayan diam-diam menyembunyikan sesuatu yang hanya Abu Nawas yang bisa lihat dengan mata tajamnya. Di sudut aula, seorang pelayan tampak tergesa-gesa menyembunyikan sesuatu. Abu Nawas dengan mata tajam dan gerak tubuh tenang langsung memperhatikannya. Ada yang mencoba bermain-main di belakang layar, gumamnya sambil tersenyum nakal. Abu Nawas mendekat perlahan, pura-pura menatap gulungan di mejanya sendiri. Namun diam-diam ia mengamati gerakan pelayan itu. Raja Harun melihat tingkah Abu Nawas dan tersenyum. Sepertinya engkau masih belum selesai memeriksa semuanya ya. Pelayan itu mencoba menaruh kotak kecil di bawah meja. Abu Nawas melangkah lalu berkata dengan suara santai, aku pikir kotak itu milikku. Tampaknya aku harus memeriksanya sebelum ia hilang. Pelayan terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Abu Nawas membuka kotak itu dan menemukan sebuah pena emas dan kertas bertuliskan teka-teki kecil. Sepertinya ini ujian tambahan yang sengaja disembunyikan, gumamnya sambil tersenyum licik. Para raja menahan tawa melihat ekspresi Abu Nawas yang langsung fokus. Abu Nawas membaca teka-teki itu dengan cepat lalu tersenyum. Ini mudah, bahkan
Tanpa membaca seluruh teks, logika sederhana cukup untuk memecahkannya. Ia menulis jawabannya di kertas, menyerahkan kembali ke pelayan dan berkata, "Teka-teki ini jelas untuk menguji kecepatan berpikir, bukan keberanian atau kebijaksanaan." Para raja tertawa terbahak-bahak. Raja India berkata, "Hahaha, benar-benar Abu Nawas. Ia bisa membaca situasi bahkan sebelum kita sadar ada jebakan tersembunyi." Abu Nawas membungkuk hormat. "Betul tuanku, kecerdikan sejati muncul saat kita tetap tenang, memperhatikan detail dan berpikir satu langkah lebih maju." Raja Harun berdiri memberi penghormatan terakhir. "Abu Nawas, engkau telah melewati semua ujian. Cerdik, berani, bijaksana, memiliki naluri dan mampu membaca orang. Kini engkau layak disebut raja kecerdikan sejati di hadapan 13 raja." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Terima kasih tuanku. Hari ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang pelajaran hidup yang bisa dibawa pulang." Saat Abu Nawas bersiap meninggalkan aula, ia tersenyum nakal berpikir, apa ya raja? Apa ya? Raja-raja itu tidak tahu. Besok aku pasti punya cara lucu lain untuk menguji mereka. Terima kasih sudah menemani petualangan Abu Nawas hingga akhir kisah kali ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaannya. Untuk kalian yang menonton dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, dan seluruh pelosok Indonesia, aku mendoakan semoga hari-hari kalian penuh dengan inspirasi, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga setiap keputusan yang kalian ambil selalu membawa kebaikan, dan semoga kalian bisa tersenyum dan belajar seperti Abu Nawas, bahkan dari hal-hal kecil di sekitar kalian. Dan bagi yang menonton dari luar negeri, dari kota-kota seperti Kuala Lumpur, Singapura, Doha, London, New York, atau kota manapun di dunia, semoga cerita ini memberi kalian energi positif, membuat hati kalian tenang, dan menumbuhkan rasa ingin selalu belajar dan berpikir cerdas. Jangan lupa selalu bersyukur, menjaga kejujuran, dan menyebarkan kebaikan kepada orang di sekitar kalian. Jika kalian punya cerita versi lain atau pengalaman lucu, cerdas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah seru Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat dan